Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man audahta lana subulal hidayah wa azahta an basyairina bisyawati wa riwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsatahu syahidan wa mubasyiran wa da'iyan ilallah bi'izni wa sirajan manira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu maulana. Al-Mukarram Bapak Imam Khatib Bilal Barim, pengurus Mushola As-Salam, yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT, yang saya hormati angku-angku nenek mama, alim ulama, ustaz, ustazah, guru-guru TPQ, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah tarawih, hadirin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita sama-sama memanjatkan kalimat puji dan syukur kehadiran Allah yang masih memberikan rahmat kepada kita. Salah satu rahmat Allah itu adalah keimanan yang tertanam dalam dada kita masing-masing, yang mana kata Nabi, setetes iman di hembusan nafas yang terakhir lebih berharga daripada dunia dan isinya. Jadi mudah-mudahan Allah menetapkan keimanan kita sampai akhir hayat kita. Selawat beserta salam kita sampaikan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan para sahabat, ulama-ulama yang telah berjasa menyampaikan dinul Islam sampai ke negeri yang kita cintai. Mudah-mudahan kita yang hadir di Mushola As-Salam pada malam hari ini mendapat syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, terima kasih sudah mengundang saya datang ke sini. Artinya kita bersilaturahim lagi. 1 tahun yang lalu saya pernah juga ke sini, dan Ramadan kali ini 1443 Hijriah saya diundang lagi. Artinya silaturahim di antara kita akan tetap terjaga. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan mengulang sedikit pelajaran yang bersumberkan dari Al-Quran dan Hadis tentang materi yang diberikan kepada saya atau judul yang diberikan kepada saya, yaitunya keutamaan bulan Ramadan. Bapak Ibu, membahas keutamaan bulan Ramadan ini sangat luas, ya, sangat luas sekali keutamaan bulan Ramadan. Sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah. Apa permohonan Nabi Musa kepada Allah?
Ya Allah, membaca aku di dalam Allah bahwasanya ada di akhir zaman nanti umat, ya, mereka berpuasa di bulan Ramadan ya Allah. Puasa mereka cuma 30 hari, 1 bulan penuh di siang hari. Tetapi amal kebaikan di bulan tersebut berlipat ganda sampai 1000 kali lipat pahalanya kalau beramal di bulan Ramadan itu. Jadi ya Allah, jadikanlah umat itu umatku ya Allah. Itu permintaan Nabi Musa alaihissalam. Jangankan kita, Nabi Musa saja yang lahirnya masanya jauh dahulu daripada Nabi Muhammad sudah meminta kepada Allah faedah keutamaan bulan Ramadan. Itu makanya saya sampaikan, kalau berurusan dengan keutamaan bulan Ramadan itu sangatlah luas. Ya? Apa dijawab oleh Allah waktu itu? Musa, tidak bisa Musa. Itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirnya Ramadan kali ini, ya, kita dianugerahkan kepada kita umat Nabi Muhammad, ini salah satu keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan adanya kita beribadah di bulan Ramadan. Nah, apa faedah atau keutamaan berpuasa di bulan Ramadan ini? Kita buka satu saja malam ini. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia dirindukan oleh surga. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa ada 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Ini perlu dicatat ini. Kalau bisa keempat-empatnya kita masuk. Keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita masuk dalam yang 4. Karena segala sesuatu yang 4 ini bisa diamalkan di bulan Ramadan ini. Nah, ini kelebihannya. Ya, kalau kita tidak bisa keempat-empat golongannya, 1 saja minimal. Kalau tidak bisa 1, maka di sana jalan bersimpang 2. Ya, setelah bumi ini ditukar oleh Allah dengan bumi yang lain, diganti dengan bumi yang lain, namanya padang mahsyar. Apa itu padang mahsyar? Padang yang luas berwarna putih. Disitulah kita berbangkit semuanya, semenjak dari Nabi Adam, manusia pertama, sampai manusia terakhir lahir nanti di dunia ini, berkumpul namanya di padang mahsyar. Di sanalah dihitung amal baik, amal buruk. Jadi kita umat Muhammad SAW ini, walaupun umur kita pendek-pendek, sudah diminta oleh Nabi Musa dulu. Umur kita pendek-pendek cuma 60 tahun, 70 tahun. Tetapi di padang mahsyar nanti kita terdepan. Amal kita terbanyak umat Nabi Muhammad ini. Kenapa banyak? Itu yang saya sampaikan di awal tadi. Kita ada bulan Ramadan. Kalau beribadah pada bulan itu, pahalanya bisa 1000 kali lipat. Jadi umur kita pendek, badan kita kecil, ya, adalah sebuah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apa itu golongan orang yang dirindukan oleh surga itu? Yang pertama, tartil Quran. Catat ya adik-adik, tartil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Kalau istiqomah kita membaca Al-Quran, insya Allah yang dicintai Allah itu amal ibadahnya sedikit, tetapi rutin.
Nah, ini yang dicintai Allah Ta'ala. Kita baca Quran setiap selesai maghrib, rutin terus. Apalagi sekarang bulan Ramadan, pahalanya sudah tidak terhitung. Kata Nabi per huruf, per huruf, alif lam mim dalam hadis. Bukan alif lam mim itu satu huruf, bukan, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Begitu dijelaskan. Jadi orang yang membaca Al-Quran dirindukan oleh surga. Di dalam hadis lain dijelaskan, orang yang bisa membaca Al-Quran ini dan selalu membacanya, artinya istiqamah, musuh iblis nomor 5. Ya, di Madinah iblis pernah datang kepada Rasulullah dalam berbentuk orang tua bongkok. Iblis itu datang kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hei makhluk terkutuk, ada apa gerangan engkau datang ke sini? Dijawab oleh iblis waktu itu, ya Rasulullah, saya diperintahkan oleh Allah menghadap engkau dan menjawab seluruh pertanyaan engkau dengan jujur. Itu perintah Allah. Oh, kalau begitu boleh, kata Nabi. Coba jawab pertanyaan saya, kata Nabi. Coba sampaikan berapa golongan umatku yang menjadi musuh engkau, wahai iblis. Itu pertanyaan Rasulullah. Dijawab oleh iblis, ada 15, wahai Rasulullah. Jadi ada 15 golongan musuh iblis dari umat Rasulullah. Siapa yang pertama, wahai iblis? Dijawab oleh iblis, engkau, wahai Rasulullah. Jadi musuh iblis yang nomor wahid adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah musuh iblis? Karena Rasulullah membawa umatnya ke surga, pulang ke surga. Sedangkan iblis bagaimana? Membawa manusia, membawa anak cucu Adam pulang ke neraka. Itu makanya Nabi Muhammad ini musuh iblis nomor wahid. Nah, jadi ada 15 musuh iblis itu dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima adalah orang yang membaca Al-Quran dengan rutin. Di samping kita dirindukan oleh surga, ternyata kita menjadi musuh iblis kalau kita rutin membaca Al-Quran. Jadi luangkanlah waktu, udah 24 jam sehari semalam ini, kita luangkan waktu 30 menit saja membaca Al-Quran ini. Apalagi sekarang bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan ini usahakan one day one juz. Itu terkenal sekarang ya. 1 hari 1 juz. Usahakan agar kita mendapat dirindukan oleh surganya. Yang kedua yang dirindukan surga adalah hafizul lisan, orang yang memelihara lisan. Memelihara lidah, bagaimana tetangga tidak tersinggung, apalagi orang tua kita, apalagi suami kita, apalagi istri kita. Nah, jadi jangan tersinggung, jangan apalagi mencaci maki. Nah, itu udah nggak bisa dibahas lagi, udah lain pasalnya itu. Mencaci maki, hasum, fitnah, segala macam. Ya, jadi pelihara lidah. Orang yang memelihara lidah ini dirindukan oleh surga. Tidak susah-susah amat, tidak susah. Yang penting menjalankannya, komitmen. Tanpa perlu ditulis dan ditempel di dinding rumah kita, ya, ditempel di kamar tidur kita. Orang yang dirindukan surga. Karena lambat laun kita akan pulang ke sana semua. Itu suatu yang pasti. Dunia ini akan berakhir. Jadi sebelum masa itu datang, maka saya sampaikan hari ini.
Jadi orang yang memelihara lidah ini dirindukan oleh surga. Yang ketiga, orang yang memberi makan orang yang lapar. Orang yang memberi makan orang yang lapar. Ini ketajaman sosial kita yang diminta di sini. Hidup tidak akan selamanya. Ya, walaupun Nabi mengatakan berusahalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan berpulang besok pagi. Itu kata Nabi. Ini Nabi menggarisbawahi sungguh-sungguh. Kalau kita berusaha untuk dunia, mencari nafkah yang halal, bersungguh-sungguh kita. Ya, kalau kita beribadah untuk akhirat, sholat dan segala macamnya, bersungguh-sungguh kita, karena besok pagi kita akan berpulang ke rahmatullah. Jadi bersungguh-sungguh. Ya, nah, begitu. Apalagi ada sanak anak kakak, anak adik, sanak famili kita yang kekurangan. Satu RT, satu RW yang kekurangan. Jangan ada lagi yang tidak makan. Jangan ada lagi yang tidak sahur di RT kita ini. Kita tingkatkan ketajaman sosial kita. Jadi kalau kita menjadi orang yang pemurah, rajin berinfak, rajin bersedekah, ya, apalagi tahu dengan kebutuhan tetangga, nah, kita dirindukan oleh surga. Yang keempat, baru orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini salah satu keutamaan bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan kita berpuasa. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, dirindukan oleh surga. Jadi berpuasanya bagaimana? Sama dengan sholat. Kalau puasa ini ada syarat dan rukunnya. Kalau syarat berpuasa apa? Syarat sholat apa? Kalau syarat sholat, ya, bersih, tempatnya bersih, menutup aurat. Nah, itu syarat sah sholat namanya. Kalau kita berjamaah tidak sahnya dirapatkan, tidak boleh terputus. Itu syarat sah sholat. Balik berakal, itu syarat sah sholat. Balik berakal. Jadi orang dewasa yang wajib sholat. Kalau anak-anak bagaimana? Seperti adik-adik anak-anak kita ini, apakah sudah wajib sholat? Belum. Mereka baru tahap belajar. Tapi dibawa ke musola untuk belajar sholat. Berdirinya paling belakang, saf belakang. Tidak boleh anak-anak yang kecil ini di antara saf orang dewasa, tidak boleh. Ya, kalau orang dewasa saf pertama, saf kedua itu orang dewasa semua. Saf ketiga baru anak-anak. Atau anak-anak ini posisinya di pinggir, di ujung, boleh. Pokoknya jangan di antara orang dewasa, anak-anak. Kalau ada anak-anak di antara saf orang dewasa, itu memutuskan saf. Ini termasuk syarat ini. Syarat berjamaah. Lain lagi rukun. Kalau rukun bagian dari ibadah tersebut, rukun sholat ada 13. Nah, ini akan dibahas oleh guru-guru kita yang lainnya. Di TPQ kita sudah bahas apa itu rukun sholat. Yang pertama takbir atau ihram, ya, tegak berdiri betul, kan itu termasuk rukun-rukun sholat. Begitu juga dengan puasa. Imam Al-Ghazali menjelaskan ada 3 bagian puasa ini, ya. Mumpung sekarang baru awal Ramadan, maka saya sampaikan. Ada 3 bagian puasa. Puasa yang pertama, puasa anak-anak namanya. Apa itu puasa anak-anak?
hanya menahan haus dan lapar semenjak dari imsak sampai maghrib. Yang kedua, puasa khawas mukmin dewasa balik berakal. Apa itu puasanya? Di samping menahan haus dan lapar dari imsak sampai maghrib, juga menahan dari seluruh yang membatalkan pahala puasa. Nah, ini puasa orang dewasa ini. Jadi bukan hanya menahan haus dan lapar saja, juga menahan dari seluruh yang membatalkan pahala puasa. Tingkatan yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, khawasil khawas. Apa itu? Puasa para nabi. Kalau puasa para nabi ini berat ini, ya. Di samping menahan haus dan lapar, menahan dari seluruh yang membatalkan pahala puasa, hati dan pemikirannya hanya tertuju kepada Allah. Zikir aja terus, siang malam zikir aja terus. Begitu puasa para nabi. Jadi yang ketiga ini mungkin nggak kuat kita ini. Tapi kalau bisa silakan. Kalau menurut saya cukup nomor 2 saja, puasa orang dewasa, mukmin dewasa, menahan haus dan lapar dan juga menahan dari seluruh yang membatalkan pahala puasa. Jadi jangan haus dan lapar doang dapat, pahalanya juga harus dapat puasa. Apa yang membatalkan pahala puasa terakhir? Ya, ada hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa, supaya puasa kita jangan sia-sia maksudnya. Ya, Nabi SAW bersabda, ada 5 perkara yang membatalkan pahala orang dalam berpuasa. Yang pertama, dusta, berbohong. Jadi kalau kita biasa berbohong, tinggalkanlah belum puasa. Mulai dari yang kecil-kecil, ya. Istri kita menelpon, "Bang, di mana sekarang, Bang?" Ini contohnya. Di kantor. Padahal kita nggak di kantor. Gitu loh. Nah, itu kan kecil itu. Tidak mempengaruhi akan keluarga kita, tidak akan ada ngaruhnya gitu. Tapi jangan dibiasakan. Terbiasa dalam dusta yang kecil-kecil akan membawa dusta yang lebih besar. Satu dusta melahirkan 1000 dusta. Dusta yang kedua dibutuhkan untuk menutup dusta yang pertama. Dusta yang ketiga dibutuhkan untuk menutup dusta yang kedua. Begitu terus dusta ini. Alam tak kambang jadi guru. Bisa kita lihat di lingkungan kita, di negara kita. Jadi jangan dibiasakan berdusta, batal pahala puasa kita. Yang kedua yang membatalkan pahala puasa, ghibah, bergunjing, membicarakan aib orang lain tanpa jelas ujungnya, tanpa ada solusinya. Itu bergunjing nama itu, memperlebar, memperkeruh suasana. Sudah menjadi sebuah kebutuhan oleh kita menggunjing itu. Nah, ini parah ini. Kalau terbiasa berbuat dosa, ini ketawa iblis melihat kita. Nggak perlu bekerja iblis. Jadi tinggalkanlah ghibah itu. Bunyikan selawat di HP, bunyikan itu didengarkan itu. Daripada kita ghibah bergunjing. Yang ketiga, mengadu domba. Hasung fitnah, adu domba tetangga, mama kemanakan, bapak sama anak, teman sekantor, teman sama jualan di pasar dan sebagainya macam. Ya, tinggalkanlah adu domba itu. Membuang-buang energi saja itu. Manfaatkanlah energi untuk beribadah kepada Allah bulan puasa ini. Ini yang ketiga. Yang keempat, sumpah palsu. Ya, nah ini mungkin jarang di RT kita, di warga kita, bersumpah tapi palsu. Kita itu induknya dusta itu. Bersumpah itu kan untuk meyakinkan orang, meyakinkan hakim, meyakinkan jaksa. Ya? Nah, induknya dusta itu. Jangan jauhkan.
Yang kelima, memandang dengan syahwat. Ini membatalkan pahala puasa. Memandang dengan syahwat menimbulkan gairah. Nah, ini memandang dengan syahwat, termasuk nonton film porno. Nggak ada kerjaan siang Ramadan diputar YouTube, nonton film porno yang akan menimbulkan gairah, batal pahala puasanya. Ini kebiasaan teman iblis ini, jauhkan. Jangan mau puasa kita hanya menahan haus dan lapar saja. Ini 5 hal perkara yang membatalkan pahala puasa. Jadi sampaikan kepada anak keluarga kita di rumah, sampaikan kepada keluarga kita di rumah yang tidak datang pada malam hari. Ini tidak selesai sama Ustadz di malam Ramadan saja. Ya, tugas kita ku anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Tanggung jawab kita keluarga kita gitu. Bukan tanggung jawab Ustadz. Ustadz yang diundang hanya menyampaikan saja. Eksekusinya kita. Mau masuk neraka kita, mau masuk surga kita yang eksekusi. Ya, itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk bapak, ibu-ibu, jamaah mushola as-salam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita amalkan hendaknya. Kita selalu di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas pada tempatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.